Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam kenal, saya Revinel MK, dosen tetap di program studi profesi bidan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2018. Konsentrasi keilmuan saya adalah asuhan kebidanan, salah satunya asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Video yang saya buat ini adalah salah satu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT, yang mana dalam video ini terkait dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik dalam pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan kode mata kuliah 4401 yang berbobot 5 SKS. Dilaksanakan pada semester 4 dan terdiri dari 5 tim teaching. Untuk metode pembelajaran menggunakan prinsip DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah ini, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi secara singkat pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi sarjana kebidanan FKK UMJ dan sebagai mata kuliah dasar untuk mahasiswa dapat memahami pada mata kuliah lanjutan seperti mata kuliah PAKR, MGM1, dan MGM2, dan juga menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah pada semester berikutnya. Mata kuliah ini juga memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan pendekatan manajemen kebidanan, tentunya didasari oleh konsep-konsep sikap dan keterampilan serta evidence praktik dalam pelayanan kebidanan. Penerapan metode pembelajaran melalui student center learning diantaranya tutorial, interactive learning, discovery learning, small group diskusi, focus group diskusi, role play, dan simulasi, case study, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, project-based learning, problem-based learning. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep secara teoritis, ilmu yang relevan dengan asuhan neonatus, bayi, dan mengidentifikasi berdasarkan analisis masalah secara profesional dengan prosedur yang benar. Mahasiswa juga mampu menguasai konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah dan mengidentifikasi tumbuh kembang melalui observasi lapangan dan melakukan kolaborasi dengan prosedur sistematis tepat guna. Mampu mengembangkan kebutuhan dasar secara evidence praktik dan melakukan komunikasi interpersonal, edukasi dalam memberikan asuhan kebidanan serta terintegrasinya dengan nilai-nilai keislaman. Mampu melakukan manajemen asuhan kebidanan secara sistematis, meliputi pengkajian, menegakkan diagnosa kebidanan, mengidentifikasi masalah potensial, mengidentifikasi tindakan segera, menyusun perencanaan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi berdasarkan clinical reasoning dan hasil kajian secara evidence praktik secara profesional dan terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Adapun materi pembelajaran, konsep lingkup asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, perlindungan anak terhadap hukum dan perundang-undangan, asuhan neonatus dengan trauma lahir atau jejas persalinan dan tata laksananya, asuhan neonatus dan bayi dengan kelainan bawaan dan tata laksananya, masalah yang lazim terjadi pada neonatus, bayi, balita, dan tata laksananya, konsep tumbuh kembang, stimulasi, deteksi, dan intervensi secara dini, peran bidan pada neonatus, bayi, balita, anak prasekolah sehat, kebutuhan nutrisi sehat bagi bayi, balita, dan anak prasekolah, peran bidan kebutuhan imunisasi
pada anak. Teknik pengumpulan data fokus melalui pemeriksaan fisik dan peran bidan dalam komunikasi edukasi atau KIE kepada orang tua tentang asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Evidence praktik dalam pelayanan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pasien safety pada asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Dan yang terakhir, pendokumentasian manajemen kebidanan pada anak tumbuh kembang balita. Itulah gambaran dalam pembelajaran yang saya ampu dalam perkuliahan selama 1 semester. Adapun proses pembelajaran yang akan saya lakukan dalam 1 semester, pada pertemuan pertama, saya akan melakukan perkenalan dengan mahasiswa. Tujuan untuk menjalin keakraban hubungan antara dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa merasa lebih nyaman selama dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan motivasi belajar, dan melakukan kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan secara bersama terkait selama dalam proses pembelajaran pada 1 semester. Pembahasan modul perkuliahan agar mahasiswa untuk lebih awal dapat mengetahui gambaran-gambaran perkuliahan dari pertemuan awal sampai akhir perkuliahan yang akan dilaksanakan. Setelah kita mengetahui gambaran umum pada mata kuliah neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, saya akan menjelaskan terkait bagaimana teknik pembelajaran yang akan saya berikan, bagaimana materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa referensi daftar pustaka dalam pembelajaran. Di antaranya, buku ajar yang sudah saya buat tentang asuhan neonatus, bayi, balita, anak prasekolah. Buku ini bisa sebagai sebuah pengantar, sebagai acuan dalam pelaksanaan perkuliahan asuhan neonatus, bayi, balita, anak prasekolah. Pada setiap pertemuan saya menggunakan peta konsep yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui alur pembahasan dalam satu materi yang akan dibahas dan didiskusikan. Nah, dalam proses pembelajaran kuliah teori, saya tidak hanya melakukan metode ceramah saja, tetapi juga melakukan komunikasi 2 arah dan membuka ruangan diskusi selama kuliah berlangsung. Pembelajaran di laboratorium menggunakan strategi belajar seperti demonstrasi, redemonstrasi, silent, demonstrasi, dan role-play, field trip, dan refleksi praktikum. Pembelajaran di wahana praktik dilakukan strategi pembuatan rencana belajar di lahan praktik lewat kegiatan daily activity plan. Praktek observasi, praktek partisipasi dengan tindakan dan kasus yang ada di lahan praktik. Praktek langsung di bawah supervisi refleksi kasus dan tindakan, pendokumentasian kasus, pembuatan makalah, presentasi kasus, dan diskusi kelompok. Di masa pandemi COVID-19 ini dapat kita ketahui ya, menjadikan sistem pembelajaran lebih kreatif dan inovasi. Maka pembelajaran teori dapat dilakukan melalui ceramah ataupun simulasi. Interaksi dengan mahasiswa saya menggunakan beberapa media, diantaranya dengan menggunakan bantuan teknologi, Zoom meeting atau secara daring, Google Meet, atau menggunakan e-learning UMJ untuk mendukung pembelajaran. Di sini dosen dapat memuat ruang pertemuan dan di dalamnya juga terdapat materi-materi yang mendukung pembelajaran dan tersedianya kolom diskusi yang telah disediakan untuk mendukung pembelajaran asinkronus. Nah, mahasiswa juga bisa menonton dan mendengarkan rekaman video penjelasan dari dosen untuk pembelajaran praktik di laboratorium melalui pembahasan yang ketat, maka dapat dilaksanakan memasuki laboratorium dengan menggunakan alat pelindung diri. Dengan adanya tutorial keterampilan ini sebagai bekal mahasiswa sebelum praktek di layanan kesehatan secara langsung atau praktek bidan mandiri di puskesmas dan di rumah sakit.
untuk menerapkan kemampuan, pengetahuan, dan skill yang diperoleh dari pendidikan ke lahan praktik. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Pada awal pertemuan tentu saya akan menjelaskan terkait ketentuan mengenai evaluasi pada tahap program sarjana kebidanan. Yang pertama, mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti ujian dengan catatan kehadiran minimal 80% untuk teori atau kuliah dan 100% untuk praktikum, kecuali bila ada alasan yang sah atau menurut peraturan pendidikan Fakultas Kedokteran Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada mata kuliah ini mereka melalui rangkaian ujian dalam bentuk ujian tulis, ujian praktikum, atau ujian lisan. Proporsi pembobotan penilaian diantaranya dengan bobot penugasan, saya mengkategorikan untuk bobot penugasan 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Nyobaba secara online dengan menggunakan Zoom meeting. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Semangat ya. Nah, biasa ya untuk kita mulai perkuliahan pada hari ini kita selalu diawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kalian baca ya bermanfaat untuk diri sendiri dan banyak orang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, bisa kalian nanti aplikasikan ya setelah kalian nanti praktek ya untuk mengaplikasikannya di komunitas ya, di puskesmas, di rumah sakit gitu ya. Baik. Kita masuk untuk pembelajaran tentang kebutuhan imunisasi dasar pada anak. Apa sih ya kebutuhan imunisasi dasar itu pada anak ya? Tentunya tujuan pembelajaran ini kalian nantinya mampu menjelaskan ya, menjelaskan apa macam-macam imunisasi dasar ya, dan kapan waktu pemberiannya dan bagaimana cara pemberiannya ya. Untuk itu kalian harus perhatikan dan disimak ya betul-betul karena betul-betul kalian paham ya untuk diskusi kita pada hari ini. Nah, tentunya semuanya berdasarkan ada dasar landasan hukumnya ya. Dasar hukumnya ini untuk imunisasi dari Permenkes ya, Permenkes nomor 12 tahun 2017 di mana di sini menjelaskan tentang penyelenggaraan imunisasi. Dan juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Nah, untuk tujuan imunisasi yaitu salah satu upaya pemerintah untuk apa? Untuk dapat menekan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau disingkat dengan PD3I. Nah, untuk tujuan secara khususnya ya, mencegah penyakit terhadap seseorang dan juga dapat menghilangkan penyakit pada sekelompok masyarakat atau dunia. Nah, ini ada ya peta konsepnya berdasarkan sifat penyelenggaraan di Indonesia. Nah, kita tahu program. Nah, program pemerintah ini ya apa ya program pemerintah imunisasi yang wajib diberikan. Apa yang wajib diberikan? Yang dasar. Nah, yang wajib diberikan itu program pemerintah dari bayi 0 ya usia 0 baru lahir sampai bayi 9 bulan. Ya. Nah, itu rutin diberikan. Ya, rutin diberikan dengan interval jarak yang sudah dijadwalkan. Nah, di situ ya. Jadi yang program ini yang wajib yaitu rutin. Nah, rutin ini ada yang dasar. Ya, dasar ini kita dapatkan bayi mendapatkan ini dari 0 sampai 1 tahun. Mulai dari HB0 sampai itu campak ya. Benar nggak? HB0 sampai campak. Nah, kalau yang lanjutan itu batuta. Balita di bawah 2 tahun. Nah, itu ada lanjutan ya, ada lanjutannya. Terus ada lagi pada usia anak sekolah SD dan juga pada pasangan pada wanita usia subur. Ini yang lanjut. Nah, ada lagi tambahan. Apa tambahannya? Apabila ini biasanya seperti sekarang yang kita alami ya, tambahannya ini crash program.
Nah, yang dikatakan crash program ini apabila ada suatu wabah atau melanda pandemi, ini akan diberikan serentak. Nah, kita sekarang ya mendapatkan apa? Imunisasi vaksin apa? Yang ya COVID ya, sampai booster berapa kali gitu. Nah, ada dulu ya pekan imunisasi nasional. Nah, pekan imunisasi nasional ini diberikan dulu serentak karena apa? Bebas harapannya generasi pencetus generasi untuk golden akan bebas dengan penyakit polio gitu ya. Nah, ada lagi program pemerintah apa? Khusus. Nah, yang dikatakan khusus ini apa? Kalian ya yang sudah ke tanah suci atau pergi ke luar negeri ya, berarti nanti ini ada vaksin atau akan diimunisasi calon haji atau umroh. Nah, kenapa ini calon haji atau umroh diimunisasi? Karena apa? Karena di sananya di Mekah atau di Arab Saudi itu ada masih mewabah itu meningitis gitu. Makanya ini wajib para calon haji atau umroh itu untuk divaksin meningitis gitu ya. Ini ada khusus ya tertentu atau kejadian luar biasa. Nah, kalau untuk imunisasi pilihan, nah untuk pilihan ini tergantung contohnya MMA atau influenza atau tifoid dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, ini imunisasi dasar. Kita bahas ya, imunisasi dasar. Pasti kalian sudah ya, sudah mengenalkah ini untuk imunisasi dasar ada berapa? Ada 5 ya, ada 5. Dimulai dari apa? Dari imunisasi BCG. Sebetulnya HB0 ya, HB0 pada bayi baru lahir. Jadi bayi diberikan 0 sampai 1 tahun, itu imunisasi dasar. Ya, ini ada BCG. Kalau dulu sih BCG ya, karena apa? Karena kita masih tingginya wabah penyakit TBC gitu ya. Kalau dulu tuh BCG, di BCG itu diberikan 1 kali ya, pada usia 1 bulan. Nah, tapi sekarang untuk mengatasi masalah hepatitis penyakit kuning itu bayi baru lahir segera diberikan HB0 gitu ya. Nah, untuk BCG diberikan 1 bulan, ya setelah itu polio pada 2 bulan, ya hepatitis B 2 bulan, DPT, HB, HIB ini juga 2 bulan, ya diberikan sebanyak berapa kali? Nah, diberikan ini sebanyak 3 kali ya, polio juga ini 4 kali dan campak 1 kali. Nah, diberikan kepada bayi ya yang umur 0 sampai 1 tahun. Kita punya istilah untuk pemberian vaksin ya, macam-macam vaksin. Nah, Ibu ini menaruh ya angka B, angka H, D dan C. Nah, B ini berarti ini kita kategorikan BCG. Jadi BCG itu diberikan sebelah apa? Tangan sebelah kanan ya. Kalau H hepatitis ya, di bagian paha sebelah kanan. Kalau difteri di bagian paha sebelah kiri. Kalau campak di bagian tangan kiri ya, sebelah kiri. Nah, untuk kita ketahui semua supaya lebih memudahkan, kalau di bagian ini nih paha berarti ini pemberiannya secara intramuskuler. Ya. Jadi ingat, nanti kalau hepatitis pasti itu secara IM. Pentabio itu secara IM. Nah, jangan kalian bingung nanti ya, wah bagaimana nih SC atau IM atau sekutan ya gitu, atau intrakutan ya gitu, bingung. Nah, itu secara IM. Nah, kalau BCG ini secara apa? Intrakutan di bawah kulit. Nah, makanya kalau untuk BCG ini intrakutan di bawah kulit, ya setelah kita menyuntikkan tetap kita kasih tahu ke ibunya bahwa ya hasil dari penyuntikannya itu ada gelembung yang tidak boleh diusap dan dibiarkan saja, dia akan menimbulkan parutan. Itu normal ya. Nah, kalau campak ini secara apa? Subkutan. Nah, kalau subkutan berapa derajat ya? Untuk apa namanya spuitnya yang kita posisikan? Siapa yang Baik bisa? Ibu, baik Ibu, mohon maaf sebelumnya izin mencoba menjawab Ibu. Ya, silakan Vivi. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Vivi, izin mencoba menjawab untuk derajat suntikan subkutan itu 45 derajat Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul ya, 45 derajat. Kalau BCG 15 derajat ya. Kalau yang hepatitis untuk difteri, pentabio itu 90 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara bagaimana kita untuk ya melihat kondisi vaksinnya itu baik atau tidak ya. Masih bisa digunakan atau tidak ya. Wah, ternyata ini vaksinnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Lewat apa kita untuk melihatnya, memonitornya? Nah, perlu kita melihat ya untuk memonitornya ya
bagaimana vaksin ini, apakah dia keterpaparan terhadap panas atau tidak. Boleh nggak ya vaksin itu terpapar terhadap panas? Kenapa tidak boleh? Ayo. Siapa yang Baik bisa Ibu, menjelaskan? izin mencoba untuk menjawab Ibu. Ya, silakan. Terkait kenapa vaksin itu nggak bisa terpapar dengan suhu yang terlalu tinggi, karena kan ada beberapa vaksin yang dia tuh termasuk dalam bakteri atau virus yang hidup ya, bukan. Jadi kalau misalkan terpapar dengan suhu yang terlalu tinggi, itu bisa mempengaruhi efektivitas dari vaksin tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, Putri Izatul. Ya, benar, terpaparan terhadap panas itu akan mengurangi apa? Keefektivitasannya. Karena kita tahu ya, untuk penyimpanan vaksin itu ya suhunya berapa ya? Nah, itu kalian harus pahami ya, harus kalian ketahui. Soal kenapa vaksin itu tidak bisa ya kita simpan di ruangan terbuka. Dia harus dalam kondisi apa? Dingin. Berarti dia harus ada di cool box atau di termos pakai batu es ya kalau memang ini kita butuhkan saat kita melakukan kegiatan imunisasi ya. Terus masa kadaluarsanya juga dilihat ya. Kalian harus tahu ya, kemarin kan sudah belajar di semester sebelumnya bagaimana kalian ketepatan dalam pemberian obat gitu ya. Ada 6 benar. Nah, ini masa kadaluarsa harus diperhatikan. Waktu penerimaan vaksin juga ya, paruh waktunya tidak boleh waktunya itu 3 jam atau 6 jam. Setelah itu kalau sudah digunakan tidak boleh lagi karena apa, sudah tidak baik digunakan, tidak ada keefektivitasannya kalau dipakai lagi ya. Terus pemakaian vaksin, sisa vaksin itu boleh nggak sih, sampai kapan kita harus untuk menggunakan vaksin yang sudah kita pakai gitu ya. Karena yang untuk sisa vaksin ini biasanya vaksin apa, BCG, campak, pentabio ya, seperti itu, polio juga itu kan untuk dibutuhkan dosisnya untuk beberapa anak gitu. Nah, ada 4 pesan penting yang perlu disampaikan kepada orang tua. Apa aja sih yang harus kita sampaikan kepada orang tua? Tentunya kita harus menyampaikan apa manfaat dari vaksin yang diberikan. Contohnya manfaat vaksin dari apa? BCG untuk apa? Pasti kita tahu ya, BCG itu untuk apa? Mencegah TBC ya. Nah, yang kedua tanggal imunisasi ya. Nah, ini penting sekali tanggal kembalinya, tanggal kunjungannya ya bisa dilihat di mana, di buku KIA ya. Nah, buku KIA ini disimpan secara aman dan dibawa pada saat kunjungan berikutnya. Jadi buku KIA ini sampai anaknya atau sampai bayi mendapatkan imunisasi dasar ini dibawa terus ya, karena ini catatannya ada di buku KIA. Nah, yang ketiga Yang ketiga akibat ringan dapat dialami, cara mengatasi dan tidak perlu khawatir. Nah, juga perlu kita kasih tahu tujuan imunisasi ya, tujuan imunisasi dasar ini ya secara lengkap untuk apa? Untuk melindungi sebuah hati, bagaimana tumbuh ya, berkembang ya, sehat sampai umurnya 1 tahun. Nah, itulah tadi ya yang dapat Ibu sampaikan tentang kebutuhan imunisasi dasar. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Nah, kalau Baik tidak Ibu, ada, izin bertanya Ibu. ya silakan. Baik Ibu, tadi kan membahas terkait KIPI ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait BCG itu kan setelah disuntikan akan ada benjolan seperti apa gumpalan air itu ya Bu ya. Nah, Oke. kemarin yang ingin saya tanya itu tuh benjolan termasuk dalam KIPI atau tidak Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Zatul ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini untuk vaksin BCG ya. Apakah bekas imunisasi ya terjadinya benjolan itu termasuk KIPI enggak ya? Gitu. Nah, siapa yang bisa dulu nih yang mempunyai untuk menjawabnya sebelum Ibu jelaskan? Mungkin bisa yang lain untuk menjelaskan. Baik Ibu, sepertinya bukan Ibu. Nah, kenapa bukan? Karena izin menjawab Ibu, kalau menurut saya yang tadi Putri Izatul bilang kalau ada benjolan itu termasuk efek samping setelah penyuntikan BCG Ibu. Oke, nah ya baik, benar ya, karena apa? Apakah termasuk? Tidak termasuk. Kecuali dia ya kalau hanya sekedar untuk muncul parutan ya, benjolan ya, bikin dia kayak kudis gitu ya, ada parutan tapi tidak sampai melebar. Ya, sampai melebar, sampai dia baunya menusuk atau bagaimana, itu mungkin beda. Tapi hanya sekedar di bagian lingkaran tempat suntikan itu ya, kan kita lihat sampai berapa hari. Ya, itu kan nanti dia akan kering dan akan meninggalkan satu bekas, itu tidak termasuk KIPI. Karena itu adalah salah satu efek samping pemberian BCG. Nah ya, oke. Gimana untuk Izatul? Baik Ibu, Jelas? terima kasih sudah terjawab Ibu. Oke, terima kasih.
Nah, untuk itu kita sekarang Ibu akan memberikan satu soal kasus, ya. Untuk soal kasus, nanti kalian bisa untuk menjawabnya. Ini ada untuk tugas yang akan kalian kerjakan di rumah, ya. Nah, tugas ini nanti dikerjakan dalam pertemuan berikutnya akan kita diskusikan, ya. Ini bisa kita baca ya sama-sama. Seorang bayi usia 1 bulan datang ke puskesmas bersama ibunya untuk kunjungan imunisasi. Nah, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, ya, kesadaran kompos mentis, berat badannya 4.000 gram, panjang badannya 52 cm, lingkar kepala 37 cm, suhunya 36 derajat Celcius, dan ASI-nya ASI eksklusif, ya, ASI eksklusif. Nah, apakah imunisasi yang tepat diberikan pada kasus di atas? Nah, setelah itu kalian nanti buatlah dokumentasi secara SWOT, ya, subjeknya apa, ya, objeknya apa, asesmennya apa, dan penata laksananya itu apa. Oke? Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin ini waktunya sudah habis, ya. Kita akhiri, ya, kita tutup dengan membaca, ya, doa penutup bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di minggu depan, ya, untuk membahas materi yang selanjutnya. Ya, Ibu tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kita mencuci tangan, kita pasang handscreen terlebih dahulu. Pastikan yang sudah terpasang dengan baik. Bisa Ibu pegang supaya nyaman. Nyamannya bagaimana? Ya, soalnya yang sebelah kanan Ibu, ya. Nah, ya, coba saya pegang kepala Ibu, ya. Ya, kita matikan dikit Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentukan posisi tempat dinyuntikkan. Ya. Untuk bagian jarumnya, ya, yang bagian lubangnya di bagian atas, kita untuk posisikan 15 derajat di bawah kulit. Nah, setelah masuk kita tahan, lalu kita masukkan pelan-pelan. Terlihat gelembung, ya, dibiarkan, jangan difiksasi, tidak boleh. Bu, ya, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai ya Bu. Nanti jangan diusap ya Bu. Nanti mungkin setelah berapa hari muncul itu gelembung atau suka muka, itu nggak apa-apa, itu reaksinya. Jadi bisul ya? Ya, jadi bisul. Oke. Nah, sehat ya Dedek ya. Jadi kita akan memberikan cara pemberian imunisasi vaksin pentavirus. Ya. Nah, kita ambil, ya, bagian yang lateral, ya, sebelah luar, sepertiga dari paha. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit dikit ya Dek ya. Nah, ya. Oke. Untuk keterampilan imunisasi dasar sudah selesai, tadi sudah kita berikan. Nah, terima kasih untuk semuanya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.